Saudaraku, sekali lagi untuk kesekian kalinya ya, saya bertemu kembali dengan teman-teman dekat dan lama saya, dan terima kasih untuk kesempatan sekali lagi yang diberikan. Ya, Pak Roni mungkin tidak di sini, tapi teman-teman dekat, Ibu Roni juga ada di tengah-tengah kita. Nah, saudaraku, memang hari ini adalah hari yang saya percaya Tuhan membawa saya di tempat ini. Kenapa? Karena baru saja kami, uncle in-law kami itu, ya uncle in-law saya itu just pass away ya minggu ini. Jadi sebelum kemari kami agak sedikit terlambat, dan saya bersyukur Ibu Listinia Wati, dia adalah cousin in-law saya, ya cousin daripada istri saya, Ibu Listiana Wati. Kebetulan juga kenal baik dengan Ibu Roni, sekaligus juga dengan Pak Arifin dan sebagainya, sehingga dia membawa kami kemari. Nah, ngomong-ngomong begitu, ya saya berterima kasih kepada Ibu Listiana Wati, dan saudara juga mungkin perlu berterima kasih. Kenapa? Karena saya tadi malam dikasih hotel yang baik, ya. Nah, ngomong-ngomong soal hotel, saudaraku, saya itu tadi pagi ya mandi ya. Jadi saya sudah mandi, Anda tidak usah khawatir. Cuman pada waktu saya mandi itu tadi, saya lupa menyalakan exhaust fan, ya. Jadi sudah mandi kan pakai air panas, uapnya kemana-mana. Terus saya mau ngaca gitu ya. Ngaca itu, loh kok bureng gitu, nggak lihat wajah saya. Jadi waduh bagaimana ya, akhirnya saya ambil lap ya, saya gosok itu. Saya lihat ya, walaupun bekas-bekasnya itu ya, lumayan juga wajah saya gitu loh ya, walaupun tinggal bekas-bekasnya ya. Oh, haleluya. Nah, pada waktu saya lihat itu, saya merenungkan firman ini. Hari ini kita akan belajar tentang pursuing holiness. Bagaimana kita mengupayakan kekudusan. Saudaraku, pada waktu saya melihat wajah saya merenungkan inilah wajah yang diciptakan oleh Tuhan. Saya bisa melihat, kalau saudara tajam matanya, saudara bisa melihat setiap kerutan di dahi, itu ada langkah-langkah Tuhan yang mengisi hidup saya. Saya waktu bertemu dengan Ibu Listiana Wati, ya, saya lihat bagaimana tapak-tapak Tuhan pakai di dalam hidupnya. Ya, mungkin kesaksiannya luar biasa juga. Ya. Saudaraku, tetapi pada waktu mirror kaca itu bureng, saya tidak bisa lihat wajah saya. Saya tidak bisa melihat ya ciptaan Tuhan di dalam wajah ini. Kecuali kalau saya menghapus kotoran-kotoran dari mirror itu. Sehingga kita bisa merefleksi dan merenungkan setiap kerut di dahi kita. Setiap kerut di teman-teman kita. Kita akan punya pandangan untuk melihat wajah Tuhan di sana. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Pursuing your holiness. Bagaimana kita bisa mengupayakan kekudusan ini, supaya kita bisa melihat tapak-tapak Tuhan, wajah-wajah Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di dalam kehidupan kita. Mari kita pelajari bersama-sama di dalam Ibrani, ayat 12 Ibrani 12 ayat 14 yang merupakan tema yang saya tahu tahunan daripada kita, gereja kita saat ini. Pursuing holiness, mengupayakan kekudusan. Demikianlah firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku, mengapa kita harus mengejar kekudusan?
Ada beberapa alasan kalau saya renungkan melalui ayat ini. Yang pertama dikatakan pada akhir dari 12-14 ini, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kenapa? Kita perlu mengejar kekudusan. Karena ini perintah Tuhan yang tegas. Saudara tidak akan melihat Tuhan, saudara tidak akan tahu Tuhan hadir dimanapun juga tanpa kita hidup kudus. Tanpa kita mengejar kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Seperti kaca yang buram tersebut. Sama halnya kalau saudara lihat TV. Kalau TV Anda buram, meskipun TV-nya main dengan baik, saudara tidak akan melihat adegan-adegan makna di balik layar TV tersebut. Sampai kita membersihkan layar TV tersebut. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Hanya orang-orang yang kudus, hanya orang-orang yang punya mata, yang dikuduskan oleh Tuhan, yang dibersihkan, yang berusaha kita untuk mencari akan Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia kita. Maka kita bisa melihat Tuhan. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu hidup kudus? Karena kekudusan itu membawa transformasi hidup. Begitu saudara bertemu Tuhan, maka hidupmu akan berubah. Akan ada transformasi yang luar biasa. Saudaraku, teladan sejarah di dalam reformasi dan kebangunan rohani. Bagaimana seorang manusia biasa itu bisa mengubah legasinya sampai hari ini. Dimulai Tuhan Yesus sendiri. Dia menghadirkan kekudusan surga di tengah-tengah dunia ini. Saudara kalau belajar tentang Martin Luther misalnya, dia menekankan akan 3 teologi. Sola gratia katanya, hanya dengan anugerah saja aku diselamatkan. Kok bisa tahu? Karena dia mengkuduskan hidupnya, dia melihat hal itu. Dan dia berkata, sola fide, hanya dengan iman, hanya dengan anugerah. Dan kemudian dia mengatakan juga sola scriptura. Hanya dengan anugerah aku diselamatkan. Dan dengan iman aku menerima keselamatan itu. Dan dengan firman aku pursuing my holiness. Menumbuhkan akan kekudusan di dunia ini. Saudaraku, karena itu mari kita bersama-sama seperti Martin Luther. Mengajak orang hidup dalam pertobatan. Bukan hanya kita diselamatkan oleh anugerah. Tetapi kita harus menerima dengan iman. Dan hidup di dalam firman Tuhan. Mengapa? Kita perlu mengejar kekudusan. Karena kekudusan adalah perintah Tuhan. Karena itu akan membawa transformasi hidup. Martin John Wesley juga mengatakan dia mempromosikan Christian perfection. Kesempurnaan dalam kasih. Yang mendorong orang Kristen hidup kudus dalam tindakan sehari-hari. Bukan hanya menerima anugerah keselamatan. Tetapi juga dia mengajarkan second blessing. Kalau di dalam dunia Pantekosta itu adalah kita bukan hanya menerima anugerah Tuhan keselamatan, tetapi perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Melalui baptisan Roh Kudus kita akan menerima kuasa untuk mengabarkan Injil, melihat akan kekudusan Tuhan. Saudaraku, saya dulunya kebatinan Jawa, ya. Jadi dulunya Katolik, dibaptis Katolik, kemudian di kampung itu suka bertengkar, ya, karena kampung saya itu kalau saudara pergi ke kampung saya di Semarang, ya kalau saya di Indonesia, tempatnya di mana sih di Semarang? Saya bilang South Garden Rock katanya. Karangkebon Selatan maksudnya ya. Itu Karangkebon Selatan. Nah, saudaraku di situ kampung saya itu, biasanya teman-teman kecil saya kalau sudah dewasa itu kalau saya ingat ya, kalau enggak jadi bandit jadi bandot saudara. Itu didikan kampung saya. Nah untung-untung saya kok berbeda ya. Nah pada waktu saya kecil sering saya dibully, sering dipukuli, jalan sekolah gitu dipukuli orang berdarah, ya, sering terjadi.
Jadi pada waktu itu saya ingin coba membela diri. Ya, saya latihan kungfu, tetap kalah saudara. Jadi saya ngasah ilmu, kejawen. Katanya, kata guru saya itu waktu saya ikut kebatinan, kamu kalau berkelahi yang penting juotos dulu. Supaya apa? Orangnya marah. Kalau orangnya marah, nanti pukul kamu jadi kebal. Tapi kalau orangnya enggak marah, enggak bisa. Jadi kalau berkelahi saya juotos dulu gitu. Nah, itu saya ikut kebatinan. 7 tahun saudara. Sampai pada waktu itu satu hari saya diajak teman masuk ke persekutuan doa. Kita duduk di lantai pada waktu itu di kota Semarang. Pertama kali saya masuk ke persekutuan itu. Di tengah-tengah persekutuan itu ada seorang ibu pada waktu itu menyampaikan firman Tuhan. Ya. Kemudian ibu ini tahu-tahu selesai menyampaikan firman Tuhan dia berdiri dan dia mengatakan begini. Di sini Tuhan memberikan penglihatan. Ada satu anak muda yang memiliki kuasa kegelapan. Tiba-tiba ada 2 orang yang datang ke tempat duduk saya. Kemudian saya ditumpangi tangan, ditengking di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya rasakan seperti electric power. Itu kesemutan itu dari ujung kaki naik ke atas begitu cepat. Kemudian saya jatuh seperti mulut ini ditarik sesuatu keluar. And a new awareness, seperti kesadaran baru itu muncul. Seperti otak ini dibuka, waduh aku ini ditipu gitu. Perasaan yang kuat sekali saya nangis. Waktu mereka berhenti berdoa, ada sesuatu yang masuk, perasaan kemarahan, perasaan berontak, saya teriak. Orang-orang pada mundur, kemudian ada yang berani ditengking lagi. Saya jatuh lagi, kemudian saya rasakan ada sesuatu keluar. Jadi keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kemudian ada orang bisikin saya, kamu punya kuasa gelap ya? Iya. Punya jimat di rumah? Iya. Kemudian saya minta teman saya pergi ke rumah saya tunjukkan karena jimatnya itu saya taruh di atap. Karena pernah saya taruh di bawah pinggang katanya, itu kena diarrhea, enggak tahu kebetulan apa enggak. Tapi itu peraturannya guru enggak boleh kasih jimat ditaruh di bawah pinggang, harus atas begini. Jadi taruh atas begitu. Jadi mami papi saya juga enggak tahu, saya melalui teman saya diambil bersama orang tua, kemudian datang jimat dibakar. Nah malam harinya, ini pikiran itu enggak bisa saya kontrol. Saya mau pergi ke kiri ada suara, ke kanan, saya mau pergi ke kiri lagi, saya ketakutan setengah mati, ini kenapa suara ini enggak bisa saya kontrol gitu. Terus saya waktu itu berdoa, Tuhan aku enggak tahu apa yang terjadi dalam hidupku, tolong saya. Tiba-tiba rasa damai datang. Nah di tengah-tengah keadaan begitu, saya lihat ada Alkitab yang diambil, yang dikasih sama Gideon, New Testament. Saya ambil di kamar itu, saya buka secara random. Tuhan aku enggak tahu apa yang terjadi dalam hidupku. Tolong buka kasih tahu. Saya buka Kolose pasal 2, 3, dan 4. Waktu ada pertanyaan di dalam pikiran saya itu kata-kata itu bisa lompat berbicara pada saya. Seperti Tuhan bicara secara pribadi. Singkat cerita, melalui itu saya jadi Kristen saudara. Hidup saya ditransform. Dulunya itu hidup saya inginnya saya mau jadi orang kaya. Karena jadi orang miskin itu gak enak saudara. Tidur cacingan, ya kena kremi, tidur gak bisa. Dari waktu ke waktu banjir bandang itu, setiap tahun itu langganan. Kita enggak bayar, tapi langganannya tetap datang tiap tahun. Ya, tahu-tahu tidur kasur, tahu-tahu sudah tenggelam. Itu terjadi, gak enak jadi orang miskin. Jadi cita-cita saya jadi orang kaya begitu, supaya enggak miskin. Saudaraku, pada waktu hidup saya ditransformasi oleh Tuhan, saya bertemu dengan Tuhan. Hidup saya ingin hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya ingin memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saudaraku, transformasi terjadi dalam hidup saya sampai hari ini. Saya tidak pernah berpikir orang anak kampung, bahasa Inggris tidak bisa, hidup dalam kemiskinan.
Hari ini saudaraku, Tuhan izinkan saya selama 20 tahun lebih, saya pernah memimpin yayasan misi yang punya missionary all over the world. Hampir 60 negara. Hari ini saya studi di kerja di California Baptist University. Tahun ini adalah tahun ke-25. Saya menjadi profesor di sana. Maybe 7,000, 8,000 student all over the world. Saya pernah ngajar di 3 universities. Jadi ini yang full time, 25 years. Terjadi transformasi hidup yang beyond my understanding. Dan setiap langkah itu, setiap transformasi hidup, saya melihat wajah Tuhan. Hidup penuh syukur. Mengapa? Kita perlu pursuing your holiness. Pursuing, mengupayakan kekudusan. Karena saudara tidak hanya ini merupakan perintah Tuhan. Tetapi kalau saudara pursue your holiness, itu akan mengubah hidup kita. Mentransformasi hidup kita. Yang ketiga, kenapa? Karena itu menguntungkan kita. Ya. Setiap orang yang mau hidupnya diasah untuk dekat dengan Tuhan, mencari kekudusan Tuhan, pasti hidupnya akan menguntungkan. Tidak usah begitu saudara, saya studi, bidang saya psikologi, saya mengajar profesor psikologi. Riset ilmiah membuktikan kalau saudara hidup kudus, dampaknya itu sudah diamati secara sistematis oleh saintis-saintis. Penelitian misalnya di Harvard School of Public Health di tahun 2016 menemukan bahwa orang yang hidup dengan nilai moral yang kuat, integritas, bisa mengendalikan diri, hatinya dipenuhi oleh kasih sayang, memiliki tingkat stres lebih rendah dan kepuasan hidup lebih tinggi dari orang yang rata-rata yang tidak mengejar kekudusan, tidak mengejar kasih, tidak bisa mengendalikan diri dan tidak punya integritas. Kekudusan bukan hanya soal rohani, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan psikologis, sosial, dan komunal. Bahkan sampai kekekalan. Amin. Mari kita bersama-sama mengejar kekudusan. Mengapa? Karena itu perintah Tuhan dan hidup Anda akan ditransformasi dan juga akan menguntungkan hidup kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih kekudusan itu? Saudaraku, kekudusan bukan sekedar tidak berbuat dosa, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana kita bisa memancarkan wajah Kristus, peta dan teladan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Kita adalah tubuh Kristus. Bagaimana kehidupan kita bisa memancarkan Kristus di dunia ini? Itu pursuing the holiness. Panggilan, jadi dengan kata lain, kekudusan supaya kita bisa memancarkan wajah Tuhan, kekudusan adalah pemisahan untuk tujuan ilahi. Saudaraku, semua orang itu hidup sama, perjalanannya cuma sama. Hanya mungkin di tengah ya, from the womb to the tomb. Ya toh? Lahir, kemudian mati. Itu sudah studi riset yang 100%. Saudaraku, kalau saudara belajar sains itu paling sulit untuk menemukan, menemukan itu korelasi sampai 100% itu enggak ada di dunia ini, enggak ada. Semua probabilitas maybe yang tinggi 90-95% paling top. Tapi ada satu hal yang pasti, saudara dan saya satu hari akan mati. Itu pasti lah. From the womb to the tomb. Nah, bedanya apa in between? Tujuannya apa? Dalam perjalanan hidup yang sementara ini, tujuanmu apa? Kekudusan memanggil saudara untuk memisahkan hidup kita dari hal-hal yang lain, kecuali apa yang Tuhan mau lakukan saudara di dunia ini.
So, kekudusan adalah pemisahan untuk tujuan ilahi. Panggilan ilahi. Your calling. Whatever God call you. And that's you need to pursue for the holiness. For your holiness. Untuk kekudusan kita. Petrus 1 ayat 15 dan 16 dikatakan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Follow the step. Apa tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Follow his step. Kata hagiasmos. Itu adalah dalam arti kekudusan. Hagiasmos. Artinya apa? Dipisahkan untuk tujuan khusus. Ya. Saudaraku, kalau saudara di rumah itu biasanya ya, at least istri saya atau di rumah tangga umumnya, itu ada gelas khusus untuk tamu gitu. Nah ini namanya dikuduskan, dipisahkan. Saudara punya tujuan yang bermacam-macam. Tetapi tujuan, kalau saudara hidup kudus, itu Tuhan memisahkan saudara untuk dipakai untuk tujuan ilahi. Your calling, is pursue that. Pursue your calling. Mengupayakan untuk mengetahui panggilan saudara di dunia ini. Karena perjalanan kita sama, from the womb to the tomb. The difference is in between. Where do you want to go? Kemana saudara akan pergi? Seperti emas di bait suci yang dikuduskan untuk Tuhan saja. Hidup kita ini adalah instrumen Tuhan. Kemana Tuhan inginkan saudara dipakai? Lakukan itu. Melalui professional of your life, atau mungkin hanya keluarga, atau everybody God call you to do something in this world. Kita dipisahkan dari cara duniawi untuk dipakai Tuhan supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Bukan berarti kita sempurna, tapi kita dikhususkan, kita dipanggil untuk kepentingan ilahi. Seperti pakaian iman yang hanya dipakai di kemah suci. Itulah kita, satu panggilan yang mulia. Saudaraku, kenapa? Apa itu kekudusan? Panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Anda dipisahkan, dikhususkan oleh Tuhan untuk dipakai. Karena itu apapun panggilanmu, lakukan yang terbaik seperti engkau melakukan untuk Tuhan. And that's pursuing your holiness. Yang kedua, kekudusan adalah transformasi batin. Dimulai dari hati. Perubahan hidup dari hati. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Renew your mind. Change your mind. Di dalam dunia psikologi itu ada satu teknik yang sangat powerful. Dia the best intervention untuk mengobati depresi, anxiety. Salah satu yang the best. Namanya adalah Cognitive Behavior Therapy, CBT. Mengajarkan bahwa perubahan pola pikir mengubah perilaku. Itu ada tekniknya ABC. A itu activating event, B itu belief system, attitude, assumption, kepercayaannya apa, C consequences. Satu kali ada murid saya datang. Dia bilang, Pak, terima kasih banyak Pak. Kenapa? Saya dapat C Pak. Dapat C terima kasih. Saya enggak bingung gitu. Ini murid dapat C, terima kasih. Tapi semester berikutnya ada orang begini datang. Profesor Handoyo, why you give me A minus? Loh, A minus sih masih ngamuk-ngamuk. Gundulnya, ya kepalanya di mana ini orang? A minus orang cukup. Dia bilang, I'm a student. Edan gak edan ini. Ya, katanya, ya. Bedanya apa? Murid satu C bersukaria, berterima kasih, yang satu
A minus masih gak terima, marah-marah sama profesornya. Bedanya adalah belief system, ekspektasinya. Dia ekspektasinya, saya tanya, loh kamu kok bisa bersuka cita itu gimana? Iya, aku pikir aku gak lulus. Nah, dapat C lumayan bersorak-sorai, bersuka cita. Lah yang ini ekspektasinya A, dapatnya A minus, gak puas ya, marah. Jadi A, B, C, activating dapat grade-nya berapa, ekspektasinya apa, belief systemnya bagaimana, konsekuensinya akan mendampak kepada tingkah lakunya. Maka firman Tuhan berkata, cek, kekudusan adalah ngecek itu, ekspektasi kita dalam hidup ini mau apa, belief system iman kita ini apa. Nih, Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Change your mind. Kekudusan adalah transformasi batin. Transformasi attitude. Transformasi ekspektasi di dalam hidup ini. Hidup ini mau apa? Ekspektasinya mau apa? Ya, saya pernah kerere. Saya pernah sugih-gih. Amin, sugih-gih ya. Apa? Kaya raya. Sugih, ya sugih, tahu toh ya, wong sugih bingung pikire, ya kan ada lagu itu, wong melarat susah atine, sing seneng putrane Yesus Kristus, rino wengi mamuji Gusti. Wah, ini kan ya ini kan is you know, wong kere sama wong sugih bisa bingung pikirnya dan sebagainya. Ini kan masalah belief system, ekspektasi Anda. You change, you renew your mind with the word of God, change your life. Kekudusan adalah transformasi batin. Nah masalahnya sekarang gimana ya caranya ya. Kita sudah belajar apa itu kekudusan, mengapa kita perlu hidup kudus. Sekarang how? Bagaimana kita bisa mengejar kekudusan ini? Saudaraku, Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. The word is the truth. Ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Renew your mind. Roma 12 ayat 1. Deepening your mind with the word of God will transform your life. Mari kita bersama-sama hidup di dalam firman Tuhan. Apa saja, baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, doakan. And that's the way we pursue holiness. Itu caranya bagaimana kita bisa mengupayakan dan mengejar kekudusan. Hidup dalam doa dan firman. Saudaraku, yang kedua, bagaimana kita bisa mengejar kekudusan? Hidup dalam firman dan doa. Yang kedua, Ibrani 10 ayat 24-25. Saudaraku, kita perlu dukungan komunitas. Kita tidak bisa hidup sendiri. Saudaraku, bayangkan tuh namanya tubuh Kristus. Kalau tangan hanya melayang hanya tangan saja atau kepala melayang hanya kepala saja. Medeni menakutkan. Menakutkan saudara. Tidak percaya coba saja lah. Kalau ada tahu-tahu kepala itu ya datang melayang di sini. Gak saudara ngacir lah. Ya, menakutkan. Banyak loh tubuh Kristus itu cuma kepala saja atau tangan saja kiwir-kiwir gitu ya. Waduh. Repot kan? Kita perlu orang lain. We need support group. Dengan apa? Join gereja. Memulai small group. Kita perlu support group satu dengan yang lain. Mulai mungkin dengan keluarga Anda. Mari kita bersama-sama pursuing your holiness bukan hanya alone. Bukan hanya sendiri, meditasi sendiri di atas gunung. No, kita dipanggil untuk positive mysticism.
menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Kita perlu satu sama yang lain. Saudaraku, di dalam dunia psikologi sosial ditemukan kita adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersama dengan kita. Kumpulannya siapa? Nah ini. Mazmur 1 ayat 1. Nah, duduk berdiri atau berjalan di jangan berjalan di orang pencemooh, kemudian ini dari berjalan kemudian duduk. Ya ini kan beda ya. Berdiri. Ya. Berjalan itu kan kalau orang jalan kan hanya lihatnya sepintas. Itu ada progresif loh. Progresif perkumpulan saudara itu akan menentukan kesuksesan di hidup kamu. Dalam social psychology juga menentukan begitu. Jadi jangan berjalan, jangan berdiri. Lah ini berdiri kan lebih perhatian. Kemudian duduk, waduh ini duduk angkong chatting ini lebih intens lagi ini. Jangan lakukan itu dengan kumpulan pencemooh katanya. Nah ini implikasinya kalau saudara praktekkan saja. Anda misalnya milih sekolah, anakmu kamu sekolahkan, ayo kriteria mencari sekolah apa? Akademis saja? Atau saudara cari lingkungannya juga? Perhatikan. Bagaimana kita bisa mengupayakan kekudusan kita? Support group harus dianalisa, saudara. Apa kondusif meningkatkan kita? Saudara percaya anakmu kumpulin maling tiap hari. Kemungkinan ya kalau tidak jadi maling total, ya setengah maling lah. Tidak percaya coba saudara iseng-iseng lah buat lab di keluarga Anda gitu. Eksperimen ya, ya kan? Nah, saya hidup pada waktu saya ke Amerika, saya hanya punya uang $65. Kawin aja, cincin kawin ini yang beliin cousinnya dia, istri saya maksudnya. Dia beli cincin kawin sendiri. Saya nggak punya apa-apa, saudara. Tapi pada waktu kami punya 2 anak waktu itu, saya dihadapkan pilihan karena ekonomi pas-pasan, kita kerja di sekolah, ya uang itu garbage in, garbage out lah. Kalau salary-nya macet sebulan aja, wakul kita bejana kita bisa jempalik itu. Bakul kita bisa terbalik ya. Bahasa Indonesia benar ya, bakul ya. Ya wakul. Ya, bakul kita bisa terbalik. Garbage in, garbage out 13 tahun saya studi. Untuk mendapatkan 3 master degree, 1 PhD tanpa utang. Nah pada waktu itu kita dihadapkan apa? Anak begitu selesai kuliah, SD waktu itu, saya masukkan ke sekolah Kristen. Kita lihat sekolah di sekitar kami itu, kalau kita masukkan di sekolah state atau negara, pemerintah, free of charge. Dan akademisnya tinggi, akademisnya bagus gitu. Tapi lingkungannya kurang. Guess what? Akademis atau lingkungan? I tell you, saya punya 2 anak. Saya memilih ke lingkungan walaupun akademisnya kurang dibanding state. Dan saya bayar 2 anak ini $3,000 per month untuk tuitionnya. Just to pay for environment. Ya ini saya, that's your choice. But I think it's worth it. Ya, it's worth it. Kalau saya compare dengan sesama, jemaat, saya perhatikan keluarganya semua baik. Wah, ya ada yang tercemari dengan suasana kena drug, ada yang kecepatan melebihi suara, teenage pregnancy dan sebagainya. Saudaraku, komunitas yang mendukung. Bagaimana kita pursue holiness? Bukan hanya, bukan hanya kita
hidup dalam firman dan doa, tetapi kita juga perlu menganalisa, perlu mencari komunitas yang mendukung. Prinsip psikologi sosial, in fact, kita adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersama kita. Siapa yang paling sering bersama Anda? Nah, itu akan menentukan hidup kita, akan menentukan kekudusan kita. Yang ketiga, apa itu pursuing your holiness? Melatih diri dalam penguasaan diri. Ya. Saudaraku, manusia diciptakan oleh Tuhan itu berbeda dengan ciptaan yang lain. Bedanya apa? Saudara bisa tes lah. Kalau anjing Anda, chihuahua Anda itu sakit perut, coba suruh chihuahua berdoa. Ayo chihuahua, lipat tangan, berdoa. Tak jamin dia bisa melakukan langkah kayak doa, tetapi dia tidak mengerti apa artinya doa. Bedanya apa, saudara tahu? Karena dia otaknya itu yang berkembang total itu hanya otak bawah, alias otak animal. Manusia diperlukan waktu sampai 24-25 tahun untuk bisa berkembang ini otak prefrontal lobe ini. Otak yang bisa mengeksekusi, bisa planning, bisa memikirkan abstrak. Sehingga dia tahu konsep Tuhan. Pada waktu saudara berdoa, saudara membayangkan dengan abstrak thinking Tuhan. Bahwa ada higher power yang menciptakan kita. Ada Tuhan yang menciptakan kita walaupun di dalam kehidupan sehari-hari aku tidak bisa lihat itu. Chihuahua tidak bisa melakukan hal itu. As simple as Chihuahua suruh ke salon, itu dia tidak mau, tidak ngerti kenapa perlu salon. Lah kalau saudara perlu salon, kenapa? Karena tahu saudara bisa membayangkan, ini otak ini loh yang atas itu. Bisa membayangkan, kalau aku melakukan begini, kalau aku ke salon kelihatan more beautiful, more menawan, ya lebih cepat laku gitulah gitu ya. Dia bisa mengantisipasi. Kalau dia mau melakukan kejahatan sebelum melakukan, dia bisa mengantisipasi. Dia bisa mendengar Tuhan, dia bisa mengerti pada waktu berdoa ada Tuhan yang hidup, yang memberkati aku, menuntun aku, yang aktif bekerja di tengah-tengah dunia ini. Ini semua ini. Tidak percaya, di Amerika itu ada riset. Saudara kalau umur 21 kawin, ya dibandingkan dengan umur 23 kawin. 21 3,5 kali lebih cepat divorce dibanding yang 23. Bedanya apa? 21 itu otaknya urung komplit. Ngerti enggak? Kalau tahu pong itu makan belum komplit itu. Ini kopong, masih kopong. Makanya dia tidak bisa kontrol diri. Tidak bisa kontrol diri. Kekudusan itu perlu melatih diri dalam penguasaan diri. Bagaimana kita bisa menguasai diri? Ini, otak ini perlu dikembangkan. Dan ini tidak bisa berkembang kalau tidak dilatih. Makanya diajari puasa, menahan diri. Saudara lihat ya, satu ketika tuh Yakub sama Esau sama-sama lapar. Ya tak? Esau bilang, aku lihat tuh sup merahmu. Padahal Yakub yang masak seharian loh. Dia datang. Wis, lah Yakub pikir, wah aku lapar, podo lapar ya. Sementara aku ini anak kedua loh. Yakub itu walaupun IQ-nya jongkok, dia itu kalau bapaknya mati warisannya jatuh ke Yakub loh. Pemimpinnya itu akan jadi Yakub. Esau. Esau itu gobloknya seperti apa, tetap dia tuh lahir based on the budaya waktu itu, dia tetap jadi pemimpin loh. Terjadi transformasi hidup, exchange itu. Yakub dia bilang, oke, jual warisanmu, tak ganti sama sup merah. Lah gobloknya kok mau? Bedanya apa? Nah, nafsu, punya pengalaman mungkin ya. Ya, jadi betul saudara, pengendalian diri.
Pengendalian diri. Maka Alkitab mencatat, Yakub menjadi Israel. Yakub di dalam wayangannya Tuhan di dalam Alkitab dipilih sebagai pemimpin. Walaupun budaya sebetulnya menentukan yang lain. Saudara lihat lagi itu, Gideon tuh, perang sama Midian. Ya kan? Wah Tuhan, pasukanku cuma 1.000, sana berlaksa-laksa, mana bisa menang. Tuhan bilang, gak perlu ribuan. 300 cukup. Sampai ya, 300 cukup. Wah, ya ini kan ya apa sih Gideon kan jadi problem ini. Cara membedakannya yang 1.000 dari milih 300 ini kan masalah ya kalau saudara punya company itu kan masalah apa namanya employee selection, leadership selection. Ya. Di tempat saya ada organizational psychology itu ngajari bagaimana kita memilih pegawai yang ampuh. Ini Yakub si Gideon juga dihadapkan yang sama. Terus dia tanya sama Tuhan, piye caranya milih leader dari kurcaci ini bagaimana? Ya toh, leader dari ekor ini bagaimana? Kepala dari ekor gimana caranya? Nah pas haus itu prajurit haus semua, datang ke mana itu sungai, ya lihat air. Terus dia bilang gini, Tuhan kamu lihat aja yang ngokop itu loh pakai apa namanya tangan. Yang ngokop pakai mulut ya langsung minum tendiang suruh pulang. Tapi yang pakai tangan masuk. Bedanya apa? Pengendalian diri. Saudara boleh lihat dari budaya ke budaya. Untuk saudara menjadi hero, saudara harus diuji. Untuk menjadi pahlawan, kesatria. Saya senang dulu waktu kecil itu baca Mahabharata itu. Biasanya orangnya itu pasukan yang biasa Gatot Kaca gitu toh ya, supaya balung kawat apa itu kulit besi apa. Otot kawat balung besi kan gitu ya, tulang besi. Itu caranya diuji dulu. Dicobai. Tuhan Yesus juga begitu, dicobai. Lulus, baru jadi leader. Bagaimana kita pursuing holiness? Gak ada cara lain. Belajar penguasaan diri. Belajar penguasaan diri. Saudara mau train kungfu yang paling tinggi, itu intinya bukan rogo, bukan olah rogo. Olah batin. Olah batin. Penguasaan diri. Saudaraku, apa sih benefitnya? Kalau saudara pursue your holiness. Yang pertama, Anda akan memperoleh keintiman dengan Tuhan. Gak ada tempat paling bahagia di dunia ini, kecuali Anda merasakan kedekatan dengan Tuhan. Mami saya waktu belum Kristen, kemudian dia hampir mati, kemudian tubuhnya dibawa ke surga, dia ketemu dengan Tuhan Yesus bawa salib. Kemudian dia kembali lagi dan seluruh keluarga waktu itu menjadi Kristen. Adik-adik saya tahun 79 bulan Agustus. Dan dia mengatakan waktu dia ketemu dengan Tuhan, everything is happy. Kebahagiaan yang begitu mendalam. Saudaraku, kalau kita makin kudus hidup kita makin intim. Hidup rasa damai, rasa kasih. Saudara tahu? Saat-saat indah di dalam hidup saya, itu pada waktu saya jatuh cinta. Ya, kata orang itu, kalau saudara jatuh cinta, itu tai kuda seperti permen coklat katanya. Saya tidak pernah ngerasakan saudara ya, tapi kata orang begitu yang jatuh cinta. Tapi saya pernah jatuh cinta saudara. Ini cinta romantis loh, cinta yang egosentrik. Itu rasanya, dunia sedepe bukan main saudara. Wah betul loh, rasanya apa aja mau. Ini saudara kalau jatuh cinta dengan Tuhan intim. Saudara hidup kudus. Waduh benefitnya loh. Berkat mengejar kekudusan adalah memperoleh keintiman dengan Tuhan. Bukankah Tuhan mengatakan God is love. The word love itu noun loh. Kata benda. Jadi the existence of God is love. Kalau saudara hidup kudus itu cinta kasih sayang Tuhan, compassionate Tuhan, hati Tuhan itu
di tempat hati saudara. There is the ultimate happiness living in the world when love come to your heart. When God exists in your heart. Dan Tuhan hanya bisa eksis di dalam hati kita. Kita hanya bisa intim dengan Tuhan kalau hidup kita kudus. Kalau hidup kita bersih. Semakin bersih, semakin intim kita dengan Tuhan. Itu benefitnya. Yang kedua, kita menjadi dampak bagi dunia. Orang kudus menjadi terang di tengah kegelapan moral. Saudaraku, kemarin itu terjadi LA Fire, tempat saya 7 Januari, tengah malam. 1,5 mile dari tempat saya itu terbakar habis. 100 km persegi, 9.000 rumah terbakar habis. Diterak angin 90 mile sampai 100 mile per hour. 150 km per hour itu angin lesus yang menempa Pasadena dan Altadena. Saya tinggal di Pasadena, di Altadena terjadi kebakaran, embernya itu apa ya, ember ya, bara api itu diterak angin, diterak angin apa ya, dibawa angin ya, dihanyutkan angin 150 km per jam. Nah, coba saudara lari, ada yang bisa lari 150 km per jam? Ya, kijang isopo. Ya, 150 km per jam. Beberapa jemaat habis rumah. Ya, saudaraku. Nah, di tengah-tengah malam itu, pada waktu angin begitu deras, suaranya wah mengerikan. Saya hanya berdua saja karena kita sudah empty nest, anak-anak udah punya rumah sendiri. Jadi hanya berdua saja waktu itu. Tiba-tiba listrik mati, pat, waduh repot, menakutkan saudara. Nah di tengah-tengah itu kita tuh punya sisa lilin Natal. Nah itu untungnya kalau Natal-Natal bawa ikut sukarelawan ya. Jadi kita punya lilin, saya nyalakan, wah jadi terang. Jadi romantis lagi. Ya di tengah-tengah badai kita berdua berdoa, ini mau apa? Kemudian ada trigger, ready set go, supaya kita cepat mengungsi. Saudaraku, pada waktu kegelapan itu datang, rasanya hidup itu menjadi hampa, kita tidak tahu, kita menjadi panik apa yang harus kita lakukan. Tetapi pada waktu terang itu datang, memberikan rasa damai, memberikan rasa ketenangan. Demikianlah orang kudus. Kalau saudara datang, saudara akan menjadi, bayangkan saudara saat-saat ini dunia jungkir balik. Moralitas, kejahatan mungkin meningkat. Orang banyak yang miskin, perang satu dengan yang lain. Orang jadi bingung. Tetapi kalau kekudusan itu datang, itu memberikan pengharapan baru, memberikan cahaya baru, memberikan angin baru. Demikianlah orang yang hidup kudus. Benefitnya apa? Dia memiliki dampak bagi dunia ini. Dunia yang penuh dengan kegersangan, kadang kehampaan. Dan kita tidak tahu kalau mati mau kemana. Tetapi begitu kita hidup kudus, terang yang dari surga itu boleh datang di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, apa benefitnya kalau kita hidup kudus? Hidup yang berbuah dan bermakna. Hidup yang berarti. Penelitian psikologi positif dari Martin Seligman misalnya, dia menemukan orang yang hidup dengan nilai-nilai mulia mengalami kebahagiaan yang disebut eudaimonic, good spirit, eudaimonic happiness. Kebahagiaan yang dalam dan bermakna. Saudara tidak merasa bahwa hidup itu hanya nunggu mati. Tetapi hidup ini penuh arti, memberikan gairah hidup. Kenapa bisa begitu? Kalau saudara pursue what God call you in this life. Pursue your holiness. Kekudusanmu. Mari kita bersama-sama. Untuk kekudusan bukan beban. Melainkan jalan menuju sukacita sejati. Kebahagiaan sejati. Panggilan sejati. Mulailah dengan mengevaluasi hidup kita. Area mana yang perlu dikuduskan? Pikirkan.
struggle, hubungkan. Develop menjadi kebiasaan hidup, gaya hidup. Tetapkan langkah-langkah kecil. Mungkin mulai dengan baca Alkitab 10 menit per hari. Supaya kekudusan Tuhan itu boleh menular dalam batin kita. Arahkan langkah kita ke komunitas-komunitas yang memberikan kekuatan buat kita. Arahkan hati kita untuk menjauhkan dari kebencian, kepahitan, dendam, ganti dengan sukacita, ganti dengan kasih sayang dengan sesama. Mulai dengan anakmu. Kalau saudara melihat hal yang negatif terhadap anakmu, hatimu dipenuhi apa? Sukacita, kesyukuran, atau negatif terhadap anakmu? Mulai dari situ, mulai dari keluarga, mulai dari pasangan Anda lihat kiri kanan. Dulu aku sebelum kawin kamu kelihatan seperti king, sekarang kok seperti King Kong. Nah diubah, kongnya dibuang, tinggal kingnya. Sama dengan istri, saudara lihat, ya, syukuri, kasih, kembangkan compassionate Tuhan. Tetapkan dengan langkah-langkah kecil. Mulai akuntabilitas dengan sahabat rohani saudara. Melalui small group, melalui gereja. Ingat, tujuan akhir kita. Tanpa kekudusan tidak ada yang melihat Tuhan. Tanpa kekudusan. Tidak ada cara lain. Saudara ingin kebahagiaan sejati. Saudara ingin hidup ini bermakna. Hidup ini makin bahagia. Tidak ada cara lain. Kecuali kita dekat dengan Tuhan. Melalui pursue our holiness. Kekudusan bukan tentang menjadi sempurna. Ini sebuah perjalanan. Ini adalah gaya hidup. Tapi tentang semakin dekat dengan Dia yang sempurna. Satu perjalanan menuju kesempurnaan karena yang sempurna ada di sana. Mari kita bersama-sama. Mari kejar kekudusan. Bukan karena takut hukuman, tetapi karena rindu melihat wajahnya. Amin. Saya undang grup musik dan nyanyi kita. Hidup ini adalah satu kesempatan. Mari kita nyanyi dan saya undang saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Dan kita akan berdoa bersama-sama.